Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Wibowo Caremi. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Tidak jauh beda dengan video sebelumnya, Wibowo Caremi masih upload video tentang hadis, untuk bisa didengarkan saat istirahat dan waktu senggang. Kali ini hadis tentang sholat. Bisa disimak sampai selesai. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa Rasulullah ketika sholat membentangkan kedua tangannya sehingga kelihatan kedua ketiaknya yang putih. Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah di masjid masuk satu dosa, kesalahan, sedangkan penghapus dosa tersebut yaitu membersihkannya. Dari Abu Jaham berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mengetahui orang yang berjalan di depan orang sholat itu apa yang akan terjadi padanya, niscaya ia akan berdiri selama 40 akan lebih baik baginya daripada berjalan di depan orang sholat. Berkata Abu Nadar, aku tidak tahu apakah Nabi mengatakan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, malaikat membacakan sholawat, mohon rahmat kepada Allah, kepada seseorang. Di antaramu selama berada di musola tempat ia sholat di dalamnya selagi ia tidak berhadas, wuduknya tidak batal, dan malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia rahmatmu. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya pada Rasulullah, perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, bersyalat pada waktunya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berjihad pada jalan Allah, dengan jiwa dan harta guna menegakkan kalimat Allah. Dari Jarir al-Bajalirah berkata, kami bersama Rasulullah dengan melihat bulan, purnama, pada suatu malam. Maka Nabi bersabda, kamu, nanti, akan melihat Tuhanmu yang maha tinggi sebagaimana engkau melihat bulan yang penuh, purnama. Maka jika kamu dapat hendaknya jangan sampai meninggalkan sholat. Sebelum matahari terbit, sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, sholat asyar, yang harus kamu kerjakan. Kemudian Nabi membaca, ayat yang artinya sedih maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dari Abu Said al-Hudrirah, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersyalat jamaah lebih utama, ganjarannya, 25 tingkatan daripada sholat sendirian. Dari Ibnu Umar berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu sedang menghadapi makanan maka janganlah tergesa-gesa hingga keperluannya selesai, walaupun sholat dimulai iqamat. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar iqamat maka pergilah ke tempat sholat dalam keadaan kamu tenang dan sopan, dan janganlah kamu bercepat-cepat. Maka apa yang kamu dapati maka bersyalatlah, dan apa yang kamu ketinggalan maka sempurnakanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika bersholat salah seorang di antaramu untuk orang banyak, menjadi imam, maka ringankanlah, tidak terlalu lama, karena di sana ada orang lemah, orang sakit, orang tua renta, orang yang mempunyai kepentingan. Dan jika kamu bersholat sendirian maka panjangkanlah waktunya, sebagaimana dikehendaki. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Muadz bin Jabal bersholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pulang menjadi imam bagi kaumnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang di antaramu menakuti jika membangkitkan kepalanya sebelum bangkitnya. Imam, yang Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Dari Abu Hurairah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah, dan membaca antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah yaitu, artinya sedih ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air, es dan air hujan. Keterangan, bacaan antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah yang dimaksud adalah doa iftitah yang hukumnya sunat dibaca dalam sholat pada rakaat pertama. Terima kasih sudah menyimak.
Itulah sebagian kecil dari hadis tentang sholat yang bisa kami bagikan kepada kalian. Tujuan kami upload video tentang hadis untuk bisa didengarkan sebagai teman mengisi waktu senggang kalian. Supaya waktu senggang kalian tidak tercemari hal negatif. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dan semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.